Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan minat dan cita-cita. Kalau sudah besar, kamu jadi mau apa? Pertanyaan itu seringkali saya dengar pada waktu kecil. Ada kalanya dengan mudah saya menjawabnya, tetapi ada kalanya juga susah. Sebab cita-cita saya banyak sehingga saya sendiri jadi bingung. Pada usia remaja, saya pernah bercita-cita menjadi vulkanolog, yaitu ahli gunung berapi. Untung saja tidak terkabul, sebab jangankan naik ke gunung berapi, naik ke pohon jambu pun saya tidak becus. Pada waktu yang bersamaan, saya juga bercita-cita menjadi nakoda kapal laut. Padahal, waktu itu melihat laut saja saya belum pernah. Cita-cita timbul dari minat. Tiap orang dari balita hingga lansia perlu mempunyai minat. Minat adalah sesuatu yang dengannya kita mengidentifikasi diri. Minat menambah kegembiraan pada tiap kegiatan yang kita lakukan. Ibarat bumbu yang membuat makanan menjadi sedap. Begitulah minat membuat seluruh kegiatan menjadi menarik. Minat merupakan sumber motivasi kita berbuat sesuatu, misalnya belajar dan berupaya untuk memperoleh kegembiraan dari apa yang kita minati. Pada semua tahap usia, minat memainkan peranan penting dalam kehidupan dan berdampak atas perilaku dan sikap. Sejumlah macam minat biasanya tumbuh mulai usia balita. Antara lain minat pada sekolah dan pekerjaan. Minat ini mempengaruhi bentuk dan identitas aspirasi anak. Sebagai hasilnya muncullah cita-cita pada anak tentang jadi apa kalau aku sudah besar nanti. Minat berbeda dari kesenangan, sebab kesenangan muncul secara mendadak dan bersifat sementara. Padahal minat tumbuh dalam proses dan bersifat persisten atau tetap. Minat juga berbeda dari obsesi, yaitu gangguan pikiran yang selalu merasuk atau mempengaruhi jiwa. Anak yang terhambat pertumbuhan minat pada sekolah, pada pekerjaan akan terhambat pula pertumbuhan cita-citanya. Ia seakan-akan tidak punya cita-cita. Ia menjadi kahayang alias tidak berkehendak atau tidak berkemauan. Ia lamban, pasif, statis, enggan berprakarsa, dan enggan pada perubahan. Walaupun ia cerdas, namun di sekolah ia enggan berprestasi. Ia senang mengulur waktu dan menganggur. Sebab setelah tamat sekolah ia cenderung menunda-nunda dalam mencari pekerjaan. Ketika bekerja pun, ia berprestasi rendah. Ada beberapa faktor yang turut membentuk minat dan cita-cita anak. Orang tua yang demokratis dan menghargai prakarsa anak menyuburkan pertumbuhan minat ketimbang orang tua yang otoriter dan terlalu mengatur. Orang tua yang suka baca buku lebih menimbulkan minat belajar ketimbang orang tua yang hobinya cuma nonton televisi. Juga bacaan dan sumber informasi lain membentuk minat. Cerita tentang tokoh-tokoh menimbulkan rasa kagum dan keinginan untuk menjadi seperti tokoh itu. Pada usia balita, anak senang pada tokoh-tokoh khayal. Ia ingin menjadi Superman, bahkan menjadi Tuhan. Ucapan itu tidak perlu ditanggapi oleh pendidik, dalam arti tidak usah dikoreksi, tetapi juga jangan dijadikan lelucon. Pada usia sekitar 8 tahun, minat anak mulai tertuju pada profesi tertentu. Misalnya, guru, perawat, dokter, pilot, atau lainnya. Pada tahap ini konsep anak belum realistis. Misalnya, ia tertarik ingin menjadi pilot hanya karena seragamnya yang bagus. Pada usia sekitar 15 tahun,
anak mulai memperhitungkan kemampuannya. Anak yang lemah dalam bidang matematika akan melepaskan cita-cita menjadi insinyur. Banyaknya jenis pekerjaan dan beratnya persyaratan untuk masuk ke jurusan yang diminatinya akan membingungkan anak. Akibatnya pada tahap ini ia akan sering berganti cita-cita. Ia membutuhkan informasi dan kesempatan bereksplorasi tentang belakang layar suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, apa tuntutan dan konsekuensi memilih suatu pekerjaan tertentu? Sumbangsi orang tua dalam perkembangan minat dan cita-cita anak adalah memberikan pertimbangan. Walaupun orang tua kurang memahami seluk-beluk sebuah profesi tertentu, namun pertimbangan orang tua biasanya berguna untuk anak. Yang jelas, orang tua tidak boleh memaksakan suatu minat atau cita-cita tertentu pada anak. Minat dan cita-cita perlu tumbuh secara murni pada anak itu sendiri. Orang tua menyimak dan memberi pertimbangan pada tiap cita-cita anak, tetapi tidak cepat-cepat menentangnya atau menyorakinya. Kelirulah sikap orang tua begitu mendengar anak remajanya ingin jadi pendeta, langsung menganggap itu sebagai suatu komitmen. Lalu tiap malam berdoa dengan anak itu supaya Tuhan menyiapkan dia menjadi hamba Tuhan yang baik dan menceritakan hal itu kepada orang-orang di gereja. Ini akan merugikan anak, sebab mungkin nanti ia akan berganti cita-cita. Akibatnya ia akan malu atau merasa bersalah. Lebih merugikan lagi kalau akhirnya ia jadi juga masuk sekolah teologi karena terlanjur dengan cita-cita yang sudah tidak diminatinya lagi. Dalam memberi pertimbangan pada anak, hendaknya orang tua mempunyai motivasi yang bersih. Anak sedang tumbuh minat untuk jadi orang pandai atau orang yang berguna. Janganlah idealisme itu dikotori dengan mendorong anak memilih profesi supaya jadi orang kaya. Sungguh sayang bahwa minat dan idealisme yang murni dicemari oleh roh sukses dan kemakmuran. Sama seperti anak orang dewasa yang mempunyai minat, cita-cita, dan dambaan. Orang dewasa yang berkepribadian sehat ingin menjadikan hidupnya bermakna bagi generasi berikutnya. Entah apa cita-cita Anda? Cita-cita saya adalah mengarang sebuah buku pengajaran tentang filsafat pendidikan Kristen yang sekolah-sekolah teologi di samping terus mengarang seri selamat. Hidup dengan cita-cita adalah mengasihkan. Sungguh asik membayangkan cita-cita itu. Kita menjalani hidup dengan sebuah visi dan misi. Tetapi pada lain pihak, hidup dengan cita-cita juga menggelisahkan. Dapatkah cita-cita itu terwujud? Minat dan cita-cita membuat kita memasuki masa depan sambil berpengharapan. Pengarang Amsal meyakini masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Pengharapan itu ada kalau minat dan cita-cita kita tumbuh di bawah ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Demikianlah pesan Daud kepada Salomo di dalam 1 Tawahri 28 ayat 9. Sebuah cita-cita bisa terwujud, tetapi bisa juga tidak. Bercita-cita bagaikan bermimpi. Berbahagialah orang yang bermimpi dan bersedia membayar harga untuk mewujudkan impiannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur bila pagi ini kami dapat mendengar firman-Mu di dalam sate pagi ini. Biarlah kami tetap mempunyai cita-cita abadi di dalam kehidupan ini, yakni selalu memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ini. Amin.